فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qala Ibnu Jarir haddatsana al-Musanna bin Muhammad al-Amuli. Ada apa itu kelemahan, ada apa jahalah, yaitu tidak dikenal. Qala haddatsana Ibrahim bin Abdissalam bin Shalih al-Usyairi. Qala haddatsana Ali bin Jarir an Hammad bin Salamah an Abdul Hamid bin Ja'far an Kinanah al-Adawi an Utsman bin Affan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan akan menimpa mereka disebabkan karena apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, dan kecelakaan pasti menimpa mereka disebabkan dari apa yang mereka perbuat. Qal al-wail jabalun finnar. Nabi mengatakan dalam riwayat ini, wail adalah sebuah gunung di dalam neraka. Wa huwa alladzi unzila fil yahud. Dan itulah yang diturunkan tentang orang Yahudi, yaitu apa? Lafaz wail terkait dengan ayat tadi. Li'annahum harrafut Taurah, karena mereka menyelewengkan, memesongkan Taurat. Wazadu fiha ma ahabbu, mereka menambahkan ke dalam Taurat apa yang mereka sukai. Wa mahau minha ma yakrahun, dan mereka menghapus dari Taurat tadi apa yang mereka benci. Wa mahau isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minat Taurah, mereka menghapus nama Muhammad SAW dari Taurat. Disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dan sanadnya ini mudlim, yaitu gelap. Musanna, anak tadi salah ya. Musanna, enggak betul, yaitu yang anda sebutkan tadi betul. Bukan di sini beliau bicara masalah itu. Cuma apa? Intinya Musanna dan juga Ibrahim bin Abdissalam dan juga Ali bin Hujr tidak didapatkan biografinya, memang dia majhul. Yang dulu kita dapatkan dari para masyayikh, Musanna bin Muhammad al-Amuli majhul. Nah, yang di atasnya juga apa? Tidak dikenal. Sampai apa? Hammad bin Salamah. Kalau beliau jelas maaf. Baik. Walidzalika ghadiballahu alaihim, maka dari itu Allah murka kepada mereka. Wa rafa'a ba'dat Taurah, dan Allah menghilangkan tempat antum rafa'a atau rata'a? Pakai fa atau pakai ain? Fa. Nah, ini tempat anak keliru. Harusnya rafa'a, memang ini rata'a. Dan menghilangkan sebagian Taurah. Faqal, Allah berfirman, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa hadza gharibun aidan jidda. Kata Imam Ibnu Katsir, dan ini juga sangat asing hadis ini, sangat dhaif berarti. Gharib menurut beliau adalah dhaif, menurut kebiasaan beliau. Kenapa sangat asing? Ya karena apa? Sangat mungkar, karena diriwayatkan dari Hammad bin Salamah oleh siapa? Oleh orang yang tidak dikenal ini, Ali bin Jarir. Mana murid-murid terbaik Hammad bin Salamah? Di antaranya adalah Affan bin Muslim as-Saffar, asbatun nas fi Hammad. Kenapa tidak meriwayatkan macam ini? Wa ani bin Abbas al-wail as-sa'iru minal azab. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya yang namanya wail itu adalah gejolak api dari siksaan. Wa qala al-Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi, al-wail syiddatus syarr. Wail itu adalah keburukan yang sangat keras. Ya, secara makna memang apa? Kecelakaan.
dan semacam itu. Wa qala Sibawayh Amr bin Utsman Al-Baghdadi, wailun liman waqa'a fil halakah. Ucapan ini adalah untuk orang yang terjatuh ke dalam kebinasaan. Nanti insya Allah kita lewati apa yang disebutkan, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullah ta'ala. Wa waih limat asyrafa alaiha, untuk orang yang mulai masuk atau mendekat kepada kebinasaan dengan waih, yaitu apa? Kasihan. Ucapan belas kasihan. Wa qala al-Asmu'i, Asmu'i siapa namanya ya? Abdul Malik bin Quraib kalau tidak salah. Al-Asmu'i, sahabat dekatnya Imam Ahmad, Thiqatun Lughawi. Al-wail tafajju'un, yaitu apa? Merasa sakit hati. Wal wail, waduh, ini tempat antum apa? Wail atau waih setelahnya? Setelah tafajju' lalu apa? Wal wail atau waih? Waih. Tempat anda keliru, terulang lagi, wail lagi. Wal waih tarahum, yaitu apa? Ucapan belas kasihan. Kasihan, ini kerja keras dari si penulisnya, catatan kakinya bagus, tapi apa? Cetakannya agak buruk. Tempat anda mana sih? Qahirah Mesir. Memang Mesir terkenal buruk. Ya. Karena apa, percetakan banyak sekali sampai apa quality nggak terlalu diperhatikan. Karena apa, nama saya gitu. Cetakan Mesir memang terkenal buruk. Nah, kalau Lebanon memang fakhirah, cetakan yang mewah. Demikian pula yang dari Saudi, itu memang mewah, mantap. Cuma dulu kita awal-awal ngaji di Damas, yang penting apa, bawa buku, karena duitnya nggak seberapa, jadi yang penting bawa buku ketika Syekh mengajar. Jadi kita beli semampunya. Ada cetakan nggak apalah, cetakan masyihal, cetakan apa itu yang seadanya. Padahal apa, ini kerja keras yang bagus sekali dari di catatan kaki si muhakiknya ini, ada 4 ini. Tapi percetakannya yang kurang bagus. Baik, wa qala ghairu al-wail al-huzn. Boleh huzn, boleh hazan. Yang lain mengatakan wail adalah kesedihan. Intinya sama, masalah apa? Masalah kecelakaan, keburukan, kebinasaan. Wa qala al-Khalil wa fi makna wail waih wa waish. Wa waih pakai hak, waih wa waih wa waih. Ini mungkin apa, banyak variasi dari kabilah-kabilah Arab. Wa minhum man farraqa bainaha. Sebagian dari ulama ada yang membedakan lafaz-lafaz ini tentang makna-maknanya. Wa qala ba'dun nuhah, sebagian ahli nahwu mengatakan, insyaallah nanti malam untuk yang bapak-bapak daras malam mulai daras nahwu. Gantinya apa itu? Fathul Majid, alhamdulillah selesai semalam. Innama jaza libtida'u biha wa hiya nakirah. Hanyalah boleh membuka kalimat dengan itu, apa itu? Wailun atau waihun dan sebagainya, padahal dia nakirah. Li'anna fiha makna doa, karena di dalamnya ada makna doa. Maka apa? Ini muhtafar, ini dimaafkan seperti itu. Karena doa ini lebih umum, insya, lebih hukumnya itu lebih luas. Wa minhum man jawaza nasbaha. Sebagian dari mereka ada yang membolehkan untuk menasobkan. Baik, berarti apa? Bukan wailun tapi wailan. Bimakna alzamahum wailan. Maknanya adalah Allah menjadikan mereka itu terus-menerus terkena wailan, kecelakaan. Qultu, kata Imam Ibnu Katsir, lakin lam yaqra' bidzalika ahad, tapi tidak ada seorang pun yang membaca seperti itu, yaitu apa? Qiraah Quran enggak ada yang seperti itu. Wa an Ikrimata an Ibni Abbas, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Qal hum ahbarul yahud. Mereka adalah para pendeta Yahudi. Ma'ruf, karena memang ayat ini bicara masalah itu. Wa kadza qala Sa'id. Demikian pula ucapan Sa'id bin Jubair wa Qatadah, humul yahud.
Wa qala Sufyanus Tsauri an Abdurrahman bin Alqamah sa'altu bin Abbas an qaulihi ta'ala fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim qala nazalat fil musyrikin wa ahlil kitab. Yaitu apa? Ini umum. Boleh jadi sebabnya khusus memang, tapi ayatnya berlaku untuk semuanya sampai hari kiamat yang melakukan seperti itu. Wa qala Suddi kana nasun minal yahud katabu kitaban min indihim. Suddi mengatakan dulu ada sekelompok orang dari Yahudi yang menulis sebuah kitab dari sisi mereka sendiri, yaitu membuat-buat sendiri. Wa yabi'unahu minal Arab, lalu menjualnya ke orang Arab. Wa yuhadditsunahum annahu min indillah, dan mereka menceritakan pada orang-orang Arab bahwasanya kitab itu dari sisi Allah. Liyakhudhu bihi thamanan qalila, agar mereka demi, yaitu lamnya ini ma'ruf, yaitu apa? Sebagai taklil dari sisi makna. Adapun dari sisi nahwunya adalah apa itu? Lamul jar, ma'ruf, karena dia menjerkan. Menjerkan tapi apa? Karena ada takdir apa itu berarti? Li'an ya'khudhu, tapi harus apa? Annya mutmaratan wujuban, liya'khudhu. Dan an yang setelahnya memang apa? Fi ta'wilil masdar fi mahalli jarrin. Demi mengambil harga yang murah. Dari apa? Dengan itu, dengan perniagaan tadi. Wa qala Zuhri akhbarani Ubaidullah bin Abdullah ani bin Abbas. Baik. Adapun sanad ke Zuhri enggak disebutkan di sini ya. Oh, ada nanti terakhir. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jelas apa? Dan sanadnya sahih. Ubaidullah bin Abdullah ini dari fuqaha Madinah. Siqah ma'ruf. Ibnu Abbas annahu qala ya ma'syaral muslimin kaifa tas'aluna ahlal kitabi an syai'. Wahai masyarakat muslimin, bagaimana kalian menanyakan sesuatu kepada ahli kitab? Ma'ruf ini di Sahih Bukhari memang. Wa kitabukumul ladzi anzalallahu ala nabiyyih, dalam keadaan atau sementara kitab kalian yang Allah turunkan kepada nabinya ahdatsu akhbarillah, adalah berita Allah yang paling baru dibandingkan kitab suci yang lain. Ini yang paling baru, jelas yang paling baru, yang harusnya lebih dipercaya sebagai apa? Penasakh, sebagai penghapus yang sebelumnya dan seterusnya. Jelas apa? Edisi yang baru itu lebih disukai daripada edisi lama biasanya. Ada perbaikan kalau perlu ada perbaikan, apalagi ini dari sisi Allah. Jelas apa? Dia adalah sangat sempurna, paling sempurna. Taqra'unahu mahdhan lam yashud. Syaba yashubu kalau tak salah ya, cara bacanya berarti lam yashub. Kalian membacanya secara murni, tidak tercampuri. Wa qad haddatsakumullahu ta'ala anna ahlal kitab qad baddalu kitaballahi wa ghayyaruh. Sementara Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kalian bahwasanya ahli kitab mereka telah berubah-ubah dan mengganti kitabullah. Wa katabu bi aidihimul kitab, dan mereka menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka, mengklaim itu adalah kitab suci. Wa qalu huwa min indillah, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Liyastaru bihi tsamanan qalila, demi membeli harga yang murah dengan perbuatan tadi atau dengan tulisan tadi. Afala yanhaakum ma ja'akum minal ilmi an musa'alatihim, maka apakah tidak melarang kalian ilmu yang telah datang kepada kalian yang berisi tentang apa itu? Tentang musa'alatihim, bertanya-tanya kepada mereka, yaitu telah ada larangan. Wala wallah ma ra'ayna minhum ahadan qattu sa'alakum 'anil ladzi unzila ilaikum, dan demi Allah yaitu kami belum pernah melihat dari mereka seorang pun yang bertanya kepada kalian tentang kitab suci yang diturunkan pada kalian. Orang Yahudi nggak mau belajar sama kita, kenapa kita belajar ke mereka? Intinya itu. Sama seperti apa? Masalah hari raya. Para ulama bilang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nggak mau perayaan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri kita, tapi kita yang malah menyibuk ikut perayaan mereka. Selamat hari Natal, selamat Paskah, selamat ini dan seterusnya. Juga apa? Selamat tahun baru. Mereka sendiri nggak ikut-ikutan sibuk dengan masalah hari raya kita. Rawahul Bukhari min turuqin anis Zuhri.
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari banyak jalur dari Zuhri. Baik. Lalu bagaimana dengan riwayat-riwayat sahihah bahwasanya Ibnu Abbas juga menukil dari ahli kitab? Ini tidak banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya tetap beliau boleh kalam-kalam beliau kalau sahih yaitu Ibnu Abbas diambil tentang masalah tafsir, tentang masalah bahkan perkara gaib. Karena hukum asalnya beliau terpercaya, jelas namanya sahabat turjumanul Quran. Kecuali kalau ada qarinah bahwasanya beliau mengambil dari ahli kitab, baru para ulama akan mengatakan ini boleh jadi beliau ambil dari Israiliyat. Adapun secara umum beliau tidak ambil itu. Mungkin kalau terpaksa, atau mungkin ini yang terakhir yang diriwayatkan oleh Bukhari, mazhab terakhir dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau memilih untuk tidak mengambil kecuali yang terbukti sahih saja. Itu mungkin. Yang pasti nasihat Ibnu Abbas ini yang diabadikan oleh Imam Bukhari, yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau. Wa qala Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, ma'ruf Abul Hasan, yaitu Al-Hasanul Basri, Hasan bin Yasar Abu Sa'id, as-samanul qalil ad-dunya bihadzafiriha. Harga yang murah adalah dunia dengan seluruh isinya, semuanya murah saja. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Cuma bagikan setetes air dibandingkan dengan lautan yang luas. Wa qauluhu ta'ala fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailul lahum mimma katabu bi aydihim, yaitu kecelakaan untuk mereka, maka celakalah mereka disebabkan karena apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, berupa minal kadhibi wal buhtan, kedustaan dan kebohongan, wal iftira, yaitu membuat-buat atau mengada-adakan, wa wailul lahum mimma akalu bihi minas suhud, dan kecelakaan untuk mereka disebabkan karena perkara haram yang mereka makan. Jadi manakala kejahatannya itu banyak, maka kecelakaannya juga banyak. Pengulangannya ini sebagai sebagai penguat bahwasanya mereka celaka bukan karena gabungan semua amalan, tapi masing-masingnya memang mendatangkan kecelakaan. Bukan kalau amalannya digabung baru celaka, bahkan masing-masingnya itu mendatangkan kecelakaan. Maka di sini Allah merinci, dan tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan ini perincian. Nanti juga akan dibahas oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullah. Kama qala Dhahak an Ibni Abbas, maaf sanadnya putus. Fawailul lahum yaqul fal azabu alaihim, siksaan akan menimpa mereka. Minalladzi katabu bi aidihim, minnya adalah sababiyah, disebabkan karena sesuatu yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, min dzalikal kadzib, berupa kedustaan tersebut. Baik, ini minnya jelas tabiin kalau yang terakhir. Wa wailul lahum mimma yaksibun, yaqul mimma, minnya sababiyah, mimma ya'kuluna bihin nasu, ya'kuluna bihin nasa safalata wa ghairahum, yaitu disebabkan karena sesuatu yang dengan itu mereka memakan orang-orang yang bodoh dan orang yang lain, yaitu para pendetanya menipu orang-orang yang jahil, memakan harta mereka. Kita ambil beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullahu ta'ala, dan beliau banyak menukilkan dari ulama-ulama yang sebelumnya. Tentang masalah wa minhum ummiyun, jelas humnya di sini adalah yaitu sekelompok Yahudi. Ummiyun yaitu yang tidak pandai menulis dan tidak mampu untuk membaca, ini secara umum. Dan boleh jadi setelah belajar dia mampu membaca tapi tetap tidak paham isinya, seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dinisbatkan kepada ummi. Kenapa dinisbatkan ummi itu adalah kepada ummatul Arab? Karena umat Arab memang selama entah berapa ribu tahun, wallahu a'lam, mereka itu kosong dari ilmu dan qiraah. Ma'ruf, mereka hanya memiliki satu nabi saja sepanjang perjalanan keberadaan orang Arab. Itu yang ma'ruf. Dalam artian dohirnya adalah sejak zaman Nabi Ibrahim tentunya, atau bahkan sebelum Nabi Ibrahim
Boleh jadi. Karena ini alal khilaf, Arab itu dimulai dari mana. Tapi intinya secara umum mereka belum memiliki banyak ilmu dibandingkan dengan orang-orang Bani Ishaq ma'ruf. Dan hadis Mughirah bin Syu'bah yang disahihkan oleh Syekhuna Abdul Latif Al-Ibbi syafahullah menunjukkan yang seperti itu. Memang ma'ruf, selama ribuan tahun orang Arab dikenal tidak memiliki kebudayaan, tidak memiliki peninggalan buku-buku dan sebagainya. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW mulai banyak pertumbuhan yang bagus. Nah, tetap mereka dikatakan ummah ummiyah. Dan kata beliau, atau memang dinisbatkan pada ibu, tapi dari sisi apa? Yaitu wiladatu ummih, yaitu ketika dilahirkan oleh ibunya, dia tidak pandai apa-apa. Namanya bayi, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Jadi bukan karena ibu itu begitu, tapi bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, kata beliau. Dan ini baik kalau seperti ini. Baik. Kemudian masalah apa itu? Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka kecuali menyangka-nyangka saja. Maksudnya dalam masalah apa? Yaitu di dalam menentang kenabian Muhammad SAW, dan juga di dalam perkara-perkara lain yang mereka buat-buat sendiri, dalam keadaan mereka sendiri sekedar menyangka-nyangka saja. Baik. Tanpa ada dasarnya dari kitab suci dan dari wahyu. Baik. Jadi yang mereka perbuat adalah mereka menentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan persangkaan, bukan dengan keyakinan. Hanya saja itulah yang mereka dengar dari para pendeta yang memesongkan ajaran-ajaran kitab suci mereka. Dan di setiap umat ada yang polanya macam ini. Ulama-ulama yang menyembunyikan dalil yang betul, menyembunyikan berita yang benar untuk merusak umatnya, atau membiarkan biar umat tetap tersesat bersama dia. Baik. Berarti makna dari ayat ini adalah di sini adalah nafiyah. Artinya adalah tidaklah mereka itu kecuali kaum yang urusan mereka hanya terbatasi kepada persangkaan dan taklid, yaitu sekedar mengekor kepada para pendetanya, tidak sampai pada tingkatan ilmu. Maka bagaimana akan diharapkan keimanan dari mereka, keimanan yang didasari oleh kaidah-kaidah keyakinan. Nah, inilah yang dimaksudkan. Baik. Afatatma'una ayyuminu lakum, maksudnya adalah keimanan yang didasari oleh ilmu dan keyakinan. Baik. Wa inhum, humnya adalah sebagai mubtada. Illa yazunnun, kata beliau posisinya adalah posisi khobar. Dan ini mungkin atau dia adalah badal dari khobar yang sebelum illa, dan itu lebih bagus. Ma'ruf tentang masalah ini. Kemudian kata beliau, di dalam ayat ini ada pendalilan yang banyak. Ada pendalilan, lafaz banyak dari anak. Ada beberapa pendalilan, dan ini bagus sekali faedah yang beliau ambil. Yang pertama, bahwasanya ilmu pengetahuan adalah kasbiyah, yaitu memang harus diusahakan, harus bekerja, harus belajar. Makanya ketika para pendetanya belajar, pendetanya punya ilmu. Sementara orang jahilnya karena tidak belajar, mereka jadi jahil. Akhirnya dibodohi dan dibohongi oleh para pendetanya. Berarti yang namanya ilmu itu memang kasbun, harus diusahakan. Jangan bersandarkan dengan laduni aja lah, cari laduni. Cari di mana cari laduni? Oh, kita cari transfer dari Nabi Khidir. Tapi dari mana? Di mana kita cari Nabi Khidir? Boleh jadi tempat sampah. Sering mereka bilang gitu. Ya itu di Mas adalah di tempat sampah, mungkin temu. Ini menghina sebenarnya. Menghina Nabi Khidir. Gimana carinya di tempat sampah? Ya karena tempat sampah ada orang yang makan yang buruk-buruk, orang gila. Jangan-jangan orang gila itu sampai tingkat makrifah. Nah, mungkin dia akan kasih transfer ilmu laduni. Ini akidah yang rusak. Yang betul adalah ilmu itu harus diusahakan. Sebagaimana dalam hadis yang dihasankan, yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Bukhari dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dan lain-lain, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Ma'ruf, dalil banyak. Dan yang kedua, ini dalil tentang butlanut taklid, batilnya taklid. Karena di sini Allah mencela orang-orang yang hanya mengikuti pendeta-pendeta mereka, sekedar mengekor, tidak tahu apa-apa. Dan yang ketiga, ini dalil tentang tercelanya orang yang terpesona dengan
penyesatan yang dilakukan oleh orang yang menyesatkan. Yaitu apa? Mereka terpesona dengan ucapan para pendeta, padahal mereka adalah pendeta yang menyesatkan. Maka mereka pun dicela oleh Allah. Jadi yang pendetanya dicela, yang sekedar ikut-ikutan juga dicela. Tidak boleh mengatakan kami kan sekedar ikut dan percaya ulama. Iya, kalau percaya tapi tidak didasari ilmu dan bersungguh-sungguh mencari hujah, maka kalian tercela kalau kalian keliru. Mungkin ulamanya dapat pahala dari ijtihad. Kalau apa? Niatnya betul ulamanya. Ya, dimaafkan kalau dalam masalah ijtihadiyah dan keliru. Nah, kalian kalau tidak mencari, kalian tercela kalau keliru. Dan ini dibahas oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Yang Rasulullah janjikan dapat pahala walaupun keliru itu adalah para mujtahidnya. Muqallidnya nggak dijanjikan dapat pahala. Karena apa? Mujtahidnya telah sungguh-sungguh mencari ilmu dan sungguh-sungguh berusaha mengamalkan ilmunya. Sementara muqallidnya nggak mau belajar. Dari sisi mana dia dapat pahala? Baik. Kemudian yang keempat, ini ada dalil bahwasanya mencukupkan dengan persangkaan dalam perkara prinsip ini tidak boleh. Perkara usul harus apa? Memang belajar, harus bersungguh-sungguh untuk mencari, tidak asal ikut-ikutan saja. Baik. Kemudian yang kelima, ini juga ada dalil bahwasanya bicara tanpa dalil adalah batil. Buktinya apa? Allah Ta'ala mencela orang yang sekedar mengekor dan sekedar menyangka-nyangka, tidak punya dalil apa-apa. Maka berbicara tanpa dalil adalah batil. Kemudian di sini beliau menyebutkan orang yang mengingkari qiyas dan mengingkari khabar wahid berdalilkan dengan ayat ini, tapi tentunya ini tidak betul. Dan ini pembahasannya di tempat lain. Makanya beliau nggak mengatakan ini dalil begitu, tapi orang yang mengingkari adanya qiyas dan mengingkari khabar wahid berdalilkan dengan ini. Beliau tidak mengatakan saya begitu. Ini sekitar beliau memberitakan. Baik. Nah, ini beberapa faedah terkait dengan itu. Lalu beliau mengatakan, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejahatan para pemimpin yang menyesatkan, yang mana mereka menyesatkan orang-orang awam. Maka Allah berfirman, fawailun. Wail yaitu apa? Azabun syadid, siksaan yang keras. Baik. Dan beliau mengatakan wail ini adalah sebuah kata yang diucapkan untuk orang yang terjatuh ke dalam kebinasaan, dan dia maknanya adalah doa. Doa apa? Doa azab. Berarti makna wail adalah uqubatun azimah wa halakatun syadidah. Intinya sama, ke arah situ semua, hukuman yang besar, kebinasaan yang keras, dan semacam itu. Lalu beliau menyebutkan, atau ini adalah lembah di jahanam begini-begini, tapi kita tahu semuanya dhaif tentang riwayat ini. Sekarang intinya wailnya yang pertama ini untuk siapa? Lilladzina yaktubunal kitab, untuk orang-orang yang menulis kitab. Maksudnya menulis kitab di sini bagaimana? Mereka memesongkan Taurat dari apa yang diturunkan, yaitu apa? Dari sifat asal yang mana Taurat diturunkan di atas sifat itu. Mereka menulis sebuah kitab yang dibuat-buat oleh mereka sendiri dalam keadaan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Siapa mereka ini? Tentunya mereka adalah para ulama Yahudi. Orang jahilnya nggak mampu melakukan itu. Ini tapi ulamanya yang berbuat itu. Lafaz bi aidihim ini sebagai takkid, sebagai penguat saja. Kenapa? Karena yang namanya kitabah itu tidak terjadi kecuali dengan tangan. Tapi itu Ibnu Al-Qami mampu menulis dengan kakinya setelah tangannya dipotong oleh orang-orang Tartar. Ingin mencari ridho orang Tartar, tahu-tahu apa? Setelah Tartar berjaya menghancurkan kerajaan Khawarizminsyah, lalu apa? Si Ibnu Al-Qami ini sendiri dihukum, dipotong tangannya oleh orang yang dia menjilat kepada dia. Setelah itu apa? Dia menulis dengan kakinya. Jelas ini perkara yang menyelisih kebiasaan. Biasanya menulis adalah dengan tangan tentunya. Dan itu orang yang sudah terlalu gila menulis kitab suci dengan kaki. Ini melampau sekali. Penghinaan tentunya. Jelas? Berarti apa? Memang yang namanya tulisan hukum asalnya adalah dengan tangan. Berarti bi'aidihim di sini sebagai takkid, bukan sebagai pembatasan. Kalau dengan tangan celaka, kalau dengan kaki enggak jadi celaka, bukan begitu. Baik. Dan ucapan ini sebagai penguat ada kemungkinan untuk apa? Yaitu untuk mengingatkan bahwasanya memang orang Yahudi tersebut betul-betul lancang berani menulis dengan tangan mereka, bukan menyuruh orang lain.
Dan ini wajar karena mereka kalau nyuruh orang lain berarti apa, beritanya akan terbongkar. Ada orang yang tahu itu, sekretarinya tahu ini dusta. Tapi mereka menulis sendiri agar sekretari pun nggak tahu bahwasanya ini bukan dari Allah. Lalu untuk apa mereka melakukan ini? Kata beliau, karena para pemimpin Yahudi mereka khawatir sumber yaitu apa, punca makanan dan rezeki serta pemerintahan mereka, kepemimpinan mereka itu akan lenyap ketika datangnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, seperti yang dialami oleh Nabi Isa. Para pendetanya membuat tipu daya demi apa? Karena takut kekuasaan mereka di masyarakat jadi menghilang dengan datangnya Nabi Isa. Maka mereka berusaha untuk menjegal, untuk merintangi orang-orang jahil di kalangan mereka dari apa? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun merubah-rubah kitab suci dan mengatakan yang diberitakan di kitab suci Nabi terakhir sifatnya bukan begini tapi begini-begini, yaitu ditukar-tukar. Maka ketika orang jahil tanya, apakah ini ada dalam kitab suci Anda berita Nabi terakhir? Memang ternyata dia enggak, sifatnya lain katanya. Nah ini kata beliau, dan itu mungkin mereka menyembunyikan berita asli, berita asal tentang Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tetap apa? Mempertahankan rezeki yang mereka nikmati selama ini. Karena itu rezeki dari Allah. Baik, makanya Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah, dan tafsirnya bagus. Beliau juga apa? Mengatakan ini sebagai takkid untuk menghilangkan persangkaan mungkin ini majas. Baik. Kemudian ada beberapa pembahasan yang mendalam. Kemudian apa? Liyashtaru bihi, ini dari sisi maknanya adalah illah, sebagai alasan. Kenapa melakukan itu? Alasannya itu. Dan dia adalah lamukai, dan dia adalah harfu jar ma'ruf. Baik. Karena ada an mutmarah wujuban setelah itu memang. Li an yashtaru, hanya harus disembunyikan memang. Baik. Samanan qalila, harga yang murah, ganti yang murah, yaitu apa? Berupa dunia. Berupa apa ini? Yaitu berupa rusya, yaitu apa? Jamak dari apa itu? Riswah itu. Apa namanya? Yaitu suap dan sebagainya kalau orang Indonesia bilang. Baik, mereka dibayar, mungkin dibayar oleh penguasa ataupun menjual ke orang-orang lain buku-buku yang sesat tadi itu. Baik, kenapa Allah menamakan itu dengan qalilan samanan qalila? Karena harga tadi, nilainya tadi itu cepat rusak dan tidak ada pahalanya di akhirat. Di dunia pun paling berapa hari sudah habis. Kemudian di akhirat tidak ada pahalanya. Atau boleh jadi dikatakan qalilan karena dia haram. Dan ini kaidah dan ma'ruf tentang ini, bahwasanya al-haram la barakata fi. Perkara yang haram itu tidak ada keberkahannya, berarti dia sedikit. Sementara berkah adalah apa? Ziyadatul khair wa nama'uh, pertambahan dan pertumbuhan kebaikan. Makanya Syekh Yahya sering di dalam daras umum beliau mengatakan apa itu? Al-halal lahu fihi barakah. Sesuatu yang halal di dalamnya itu ada berkah. Yang haram memang apa? Tidak ada berkah. Baik, dan ini dinukilkan dari apa? Dari tafsir Al-Qurtubi kata beliau. Sekarang di sini Allah Ta'ala membuat tingkatan wail sampai ada 3 di sini. Baik, yaitu apa? Mereka mendapatkan ancaman yang keras ini. Pertama disebabkan karena menulis kitab yang dirubah-rubah tadi itu, maka layak mendapatkan wail, siksaan yang keras. Yang kedua, karena mereka menisbatkan itu kepada Allah Ta'ala, dan dua-duanya adalah mungkar. Dan menggabungkan dua perkara ini lebih mungkar lagi. Kata beliau, dan ini menunjukkan diharamkannya mengambil harta dari sesuatu yang batil, dari transaksi dan akad yang batil. Baik. Makanya akad yang batil itu harta yang diambil darinya adalah haram. Nah ini masuk dalam pembahasan fikih dan itu bagus. Baik, walaupun ini diridhoi oleh orang yang memberi. Nah, ini membantah syubhat para ahli riba. Dia mengatakan, oh saya dapat ini, orangnya ridho, dia memang apa mau hutang 1000 dan dia ridho untuk membayar 1200, tetap itu adalah haram. Karena apa? Itu adalah akad yang batil walaupun saling ridho. Ridho memang apa? Salah satu syarat. Syarat yang lain ada lagi, yaitu apa? Tidak boleh dibangun di atas kebatilan. Baik. Makanya nggak boleh orang mengatakan, oh saya dengan dia
Saya kasih dia duit itu, yaitu kepada apa, para pezina itu, ini suka sama saja, suka sama suka ataupun yaitu harganya sekian, walaupun suka sama suka tetap itu haram kalau tidak di atas akad yang halal. Walaupun saling ridho, walaupun menyerahkan diri, seperti ucapan orang-orang barat. Boleh dilaporkan ke polis kalau apa? Kalau ada pemaksaan, apa itu harassment atau apa. Tapi kalau suka sama suka tidak boleh dilarang. Ini salah besar kamu. Kemudian apa? Fawailul lahum, yaitu hukuman yang besar, sabitatun lahum. Alahum di sini menunjukkan apa? Subut, pasti. Siksaan yang besar itu pasti untuk mereka. Makanya sebagai ganti dari apa? Allah. Harusnya Allah kalau siksaan. Tapi ternyata apa? Dikasih lam sebagai apa? Kepastian. Seakan-akan itu sudah jadi haknya mereka. Mimma katabat aidihim, disebabkan dari apa yang ditulis oleh tangan mereka. Yaitu apa? Min ajli kitabihim. Ini kalau ma-nya adalah berarti apa? Masdariyah. Alal khilaf dan intinya sama aja. Wa wailul lahum, siksaan yang keras, hasilun lahum mimma yaksibun. Min ajli kasbihim, dikarenakan usaha mereka. Wa akhdhihimur rishwah, dan karena mereka mengambil rasuah itu, suapan. Dan dikarenakan amalan maksiat mereka. Baik, sekarang apa definisi kasab? Pekerjaan. Kata beliau, aslul kasab al-fi'lu li jarri naf'in aw daf'i dhur. Kasab yang namanya pekerjaan adalah perbuatan demi mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Inilah yang dinamakan kasab. Nah, ini bedanya antara al-kasab, al-fi'il dan sebagainya itu. Bahasa kita hampir sama, perbuatan. Tapi inilah asal dari kasab. Makanya seringkali pekerjaan dalam rangka mencari nafkah sehari-hari itu dikatakan kasab, bukan fi'il. Baik. Dan ada beberapa kata beliau di sini, Allah Ta'ala mengulang-ulang lafaz wail di setiap perkara di situ untuk menghilangkan kesalahpahaman bahwasanya ancaman itu hanya menimpa orang yang menggabungkan semuanya. Bahkan apa? Kata beliau, masing-masing dari perbuatan ini ada ancaman kebinasaan. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Mulai dari mumtik, sikit-sikit aja ya dengan bapak-bapak.